sering banget kali ya dengar data engineer, pekerjaan data engineer, apalagi sekarang di era digital sekarang tuh kayak lowongan data engineer tuh cukup banyak ya Mbak ya, gitu. Tapi belum banyak juga yang tahu data engineer tuh seperti apa sih gitu, role jobnya tuh seperti apa sih. Jadi data engineer tuh lebih ke orang yang bekerja dalam mengolah sejumlah data, baik kecil maupun skala yang besar gitu, untuk datanya diolah, kemudian ditampung ke dalam data warehouse, ke dalam database, kemudian nanti dari tampungan data tersebut tuh bisa dihasilkan report berupa reporting CSV, Excel, PDF, maupun visualisasi gitu. Visualisasinya tuh seperti yang kayak dashboard, chart gitu. Kemudian apa sih responsibility dari si data engineer sendiri gitu? Ya seperti yang tadi sudah dijelaskan, selain merancang dan mengembangkan infrastruktur data, kemudian diintegrasikan tuh datanya, ditransformasi dari data mentah ke dalam tampungan wadah data, kemudian gunanya untuk mengoptimalisasi kinerja gitu, karena kan secara otomatis ya. Betul. Nah itu tuh baru nanti datanya akan dikelola dan nantinya akan dipakai oleh kebutuhan user gitu Mbak. Oke. Jadi nih Mbak, semisal nih ya, aku punya banyak data nih yang masih belum rapi, yang masih berantakan gitu, yang mungkin dari Excel itu, berarti bisa ya Mbak dibuat bentuk visualisasinya agar lebih rapi dan mudah dibaca ya Mbak ya? Itu bisa banget Mbak ya, karena kan kita tuh bekerja di bidang yang mana data Excel-nya itu kan sangat banyak ya. Betul. Kayak misalnya Mbak mengurus data penjualan gitu. Data penjualan kan nggak mungkin kayak cuman berapa ratus row, tapi kan pasti jumlahnya akan Ribuan, sangat banyak, ribu ya. Betul. Dan ketika nanti Mbak mau nge-report ke atasan Mbak, kasihan juga kan kalau misalnya atasan itu harus membaca report Mbak yang berupa file banyak itu gitu kan. Betul. Jadi di sini peran data engineer tuh memudahkan supaya informasi yang pengen Mbak sampaikan tuh, si data yang tadi banyak itu bisa tersampaikan dengan baik dalam bentuk visualisasi kepada user. Jadi user bisa lebih gampang nih membaca report dari betul. Mbak seperti itu. Kalau tools-toolsnya pasti ada ya. Sebenarnya toolsnya itu banyak banget, cuman kebanyakan yang dikenal sama orang itu SQL ya. SQL itu udah sangat familiar ya. Orang-orang udah dengar pasti kalau misalnya kerjanya di bagian apa, IT gitu. Oh pasti bisa SQL, pasti itu basic banget ya. Pertanyaan yang itu ya, betul. Untuk toolsnya sendiri tuh banyak banget gitu. Ada yang berbasis cloud juga. Cloud itu kayak misalnya BigQuery, GCP, terus SAP BW4HANA. Terus untuk visualisasi sendiri Mbak, kayak yang tadi aku bilang, data ini kan nanti bisa menampilkan berupa visualisasi ya. Nah visualisasi ini juga macamnya juga banyak toolsnya sih. Ada Tableau, Power BI, terus dari produknya SAP juga ada Lumira gitu. Tinggal pilih aja sesuai sama kebutuhan user maunya pakai apa. Untuk visualisasi datanya tuh bermacam-macam ya Mbak ya. Tergantung kebutuhan user juga. Ada yang berupa summary aja, ada yang bisa juga dibentuk dalam bentuk bar chart atau pie chart buat ngeliatin kayak grafik berapa persen sih penjualan kita gitu. Terus bisa juga dalam bentuk table. Jadi macam-macam banget gitu. Berarti tetap disesuaikan dengan kebutuhan user tadi ya Mbak ya. Oke. Untuk data apa aja sih yang bisa diolah sama tim data engineer? Sebenarnya ada kategorinya ya. Oke. Ada data yang terstruktur dan ada juga data yang tidak terstruktur. Oke. Kira-kira data terstruktur dan tidak terstruktur itu perbedaannya di mana ya Mbak? Kalau data terstruktur itu sudah pasti datanya itu lebih rapih ya Mbak. Lebih gampang dianalisa. Contohnya ini datanya seperti data Excel, report Excel yang dia tuh memiliki kolom yang jelas. Misalnya kayak ada nama barang, ada harga barang gitu, terus total penjualan targetnya berapa dalam tiap bulan. Itu kan datanya terstruktur ya, rapih ya, jadi itu lebih mudah dianalisa. Sedangkan untuk data tidak terstruktur sendiri itu datanya tuh formatnya itu tidak serapih data yang terstruktur gitu. Contohnya itu file dokumen dari Word, dari PDF gitu, bahkan bisa berupa video dan gambar. Atau keahlian khusus ya, paling kalau misalnya gimana sih cara jadi data engineer gitu, apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu. Mungkin yang pasti yang pertama kali itu adalah kemampuan dalam membaca logik kali ya gitu, terus kemampuan dalam bahasa pemrograman gitu. Itu hal yang paling basic banget, bisa bahasa pemrograman dan bisa membaca logik seperti itu. Nanti dari situ tuh baru bisa dikembangin gitu. Misalnya dari pembelajaran yang ada di internet ini tuh bisa tuh belajar dari sana juga.
paling tinggal ditelusuri aja tuh Mbak. Misalnya aku mau bikin nampung data nih, cara mau nampung data di database gimana sih caranya, tools apa aja sih yang diperlukan. Nah itu tergantung kebutuhan juga. Kalau misalnya memang mau coba-coba aja, bisa tuh cari tools-tools yang free. Challenge tuh pasti ada banget ya Mbak ya, kayak di semua bidang pekerjaan tuh kita pasti punya tantangan masing-masing gitu ya. Cuma kalau untuk ditanya apa sih tantangan terbesar, tantangan yang sering dihadapi sama tim data engineer gitu, salah satunya itu tantangannya kita tuh berurusan dengan volume data yang sangat besar atau big data. Datanya tuh beneran besar banget gitu. Jadi kayak gimana sih, coba bayangin aja kita ngolah data dari misalnya dari tahun 2010 sampai 2024, itu kan 14 tahun ya. Data penjualan misal gitu. Nah itu tuh kita di situ challenge yang pertama, kita berurusan dengan jumlah data yang sangat besar gitu. Gimana cara ngolahnya, gimana bisa menghasilkan informasi yang lebih mudah dipahami oleh user, seperti itu kan. Kemudian kita sering banget berhadapan dengan format data yang bervariatif, kayak yang tadi kita sudah bahas, ada data terstruktur dan data yang tidak struktur kan. Betul. File yang sering kita hadapi itu ya kayak file Excel, CSV, bisa juga dari file JavaScript kayak gitu. Jadi variatif ini kan jadi menentukan juga gimana sih teknik pengolahan datanya tadi karena ya. kan pasti teknik pengolahannya jika struktur datanya berbeda, ada yang terstruktur dan tidak struktur, otomatis cara pengolahan datanya akan beda kan. Terus itu kira-kira beda itu di mana tuh Mbak, cara pengolahan data yang terstruktur dan tidak terstruktur? Oke, itu tergantung toolsnya juga, kayak tergantung datanya juga, kayak toolsnya yang dipakai juga akan berbeda. Data tidak struktur dengan data terstruktur itu pasti tools yang digunakan akan berbeda, teknik analisisnya akan berbeda, terus cara penyimpanan data terstruktur dan tidak terstruktur itu akan berbeda. Jadi treatmentnya beda lah kayak gitu. Treatmentnya beda ya Mbak. Terus kira-kira ada lagi nggak sih Mbak challenging lagi tuh kalau Mbak sebagai data engineer nih, mungkin yang sehari-hari Mbak rasakan gitu ya, sehari-hari Mbak keluhkan gitu, kira-kira apa tuh Mbak? Yang paling sering dirasakan banget tuh ada perkembangan teknologi juga. Betul. Ya, perkembangan teknologi yang sangat cepat, di mana kita tuh nggak bisa terpaku menggunakan satu tools aja, kita akan harus upgrade skill. Jadi kita harus ngelihat nih tools-tools mana aja sih, apa sih yang sekarang tuh lagi happening gitu. Contohnya kayak yang terbaru kan lagi ada ChatGPT, terus tiba-tiba ada Gemini AI gitu. Betul. Bersaing kan lama-lama kan, dia kan terus kayak misalnya si produk A dia luncurin apa, kita pelajari, kemudian balapan lagi sama si produk dari vendor B gitu. Dia kan, nah itu tuh kita belajar saling berkompetensi saling bersaing ya Mbak ya. Di situ tuh kita ngegali kayak ini apa sih maksudnya, apa sih perbedaannya, jadi nge-compare kan. Mana betul. sih yang lebih efisien supaya bisa kita pakai gitu. Kemudian tantangan yang terberat selanjutnya tuh lebih ke, ini sering banget ya Mbak terjadi, kayaknya Mbak juga sering ngalamin gitu kayak. Betul. Ini tuh perubahan requirement. Oke. Perubahan kayaknya itu perubahan requirement nggak hanya di data ya Mbak. Betul, ternyata ya. Kan customer dan punya request betul. Itu kira-kira perubahan requirement apa sih Mbak yang sering Mbak alami nih sebagai data engineer, itu seperti apa sih Mbak? Lebih ke perubahan requirement user nih ketika kita kan pasti sudah punya plan ya, ketika aku dikasih project selama 10 bulan misalnya. Nah biasanya nih di antara 10 bulan ini pasti kan akan ada aja tuh tambahan-tambahan dari customer kan gitu. Nah ini nih yang sering banget kita alami juga sebagai data engineer. Cuman gimana caranya sih kita nanganin sih perubahan requirement ini gitu. Betul. Paling kayak contohnya gini, misal kita tuh lagi dikasih project untuk bangun rumah gitu ya. Kita mau lihat dulu nih dari plan awal, kemudian kita ngedesain, ngebangun. Udah abis itu kan biasanya kita tuh ada review ya bersama. Betul, dengan customer ya. Di review ya. Oh posisinya sudah benar atau belum, posisi kamar mandi beneran sudah di pojok atau belum gitu kan. Betul. Biasanya nih di sini nih ketika proses review ini dengan customer itu biasanya customer akan lihat cocok nggak ya, sesuai nggak ya, meskipun kita sudah mengikuti desain awal gitu ya, pasti mereka akan ngecek, oh kayaknya colokan ini nggak mau dia ada di pojok sebelah kanan, coba agak sebelah kiri biar deket sama kulkas misalnya. Terus kemudian ada perubahan lagi, ngelihat lagi nih, nge-review rumah yang udah jadi, oh kamar mandinya posisinya nggak pas kayaknya, atau di dekat dapur kali ya. Kalau di dekat dapur kayaknya kejauhan deh dari kamar tidur gitu. Oke. Kayaknya maunya kamar mandinya di samping kamar tidur aja deh. Nah, itu kan perubahan-perubahan yang
pasti terjadi gitu ya kan. Nah itu kira-kira ya Mbak ya, untuk mengatasi perubahan-perubahan yang sering terjadi seperti itu tuh kira-kira step by step-nya tuh berbeda atau sama aja Mbak? Gimana cara mengatasi perubahan-perubahan itu tuh kayak gimana Mbak? Ada perbedaan kah atau sama cara mengatasinya? Paling kita lihat dulu sih kayak yang tadi aku bilang, kita ngelihat dulu perubahannya itu minor atau mayor gitu. Oke. Jika perubahannya minor kayak tadi mindahin posisi colokan aja, paling kan itu hanya ngerubah jalur listrik ya. Betul. Nah, nambahin aja kan, itu masih minor. Nah itu mungkin masih bisa kita usahakan mengikuti plan deadline yang sudah ada gitu. Tapi ketika misalnya untuk review yang kedua mau pindahin posisi kamar mandi gitu, itu kan agak udah besar banget ya, kamar mandinya udah jadi, tapi minta dipindah, otomatis kita akan ngebuang waktu untuk ngebongkar kamar mandinya. Ulang lagi ya Mbak ya. Udah gitu beli materialnya baru, Betul. karena kalau sudah dihancurkan nggak bisa dipakai lagi kan. Tidak bisa didaur ulang lagi ya. Betul. Terus juga kan ngebangun posisinya baru tuh yang di dekat kamar tidur seperti itu. Paling kalau untuk perubahan yang besar seperti itu, kita akan tetap launch dulu fase satunya, karena kamar mandi di dekat dapur ini masih bisa dipakai kan. Masih bisa digunakan ya. Masih bisa digunakan kan. Jadi kita launch dulu produknya, kemudian untuk requirement yang mayor tadi baru kita akan kerjakan di fase berikutnya, seperti itu. Kalau untuk pemula, ya tadi aku bilang sih produknya si Microsoft yang Power BI itu menurutku dia mudah banget ya untuk pemula, karena dia bisa ngimport data dari Excel yang tadi aku bilang. Jadi coba aja itu tuh kalau nggak salah ya, caranya tuh kalau kita cari di search engine tuh juga lumayan banyak tutorialnya ya, tapi itu mudah banget dan toolsnya itu sangat penggambarannya tuh gampang banget itu loh, kayak tinggal drop and drag, terus si chartnya ini mau diisi kolom apa aja sih. Nah itu mungkin bisa mulai dari situ kali ya. Menggunakan Power BI tadi ya, dan mengekstrak datanya Excel ya. Excel, bisa import langsung dari Excel. Nah itu mungkin Mas Febri. Jadi Mas Febri bisa ngambil data Excel, nanti bakal divisualisasi pakai Power BI. Ya. Oke, apa sih perbedaan antara data scientist dengan data engineer ya? Kalau misalnya data engineer kan seperti yang tadi aku bilang, tugasnya lebih ke mengelola data ya, data dari source kemudian ditampung ke dalam database, kemudian nanti akan dijadikan report berupa visualisasi atau berupa Excel atau file-file CSV atau Excel gitu kan. Tapi kalau data scientist itu apa sih? Nah, tingkatan data scientist itu menurutku lebih advance dibanding data engineer. Tingkatannya tuh di atasnya data engineer gitu. Dimana data engineer ini bertugas untuk mengolah datanya untuk masuk ke dalam database, sedangkan si data scientist ini membangun model prediktif dan algoritma untuk menemukan pola nih dalam data supaya bisa membuat prediksi ke depan berdasarkan data yang ada. Contohnya itu seperti mungkin bisa dianalogikan nih Mbak, biar teman-teman lebih nyambung kali ya Mbak ya. Oke, contohnya tuh seperti kalau misalnya kita ke rumah sakit, kita sudah berobat, misalnya kita sakit kan, berobat lah tuh kita ke rumah sakit, dicek segala macam, kemudian kita pasti akan mendapatkan data rekam medis ya. Betul. Berarti data historical pasien gitu kan. Nah, pasti kan nanti kita akan bertanya, dok saya sakit apa sih gitu. Saya tuh mengalami gejala ini, akhirnya dicek lah tuh, dia cek lab gitu, misalnya tuh cek scan MRI gitu segala macam. Nah dari situlah si data scientist ini perannya gitu, mengelola dari data yang sudah ada untuk memprediksi dia tuh kenapa sih gitu, terus butuh perawatan seperti apa sih, misalnya dia ketahuan sakit, mbak sakit tipes gitu kan, sih sebutannya tipes ya, tipes aja lah, tipes gitu. Nah itu memprediksi tuh kedepannya tuh harus dikasih obat apa, selama berapa lama, kemudian treatmentnya tuh harus seperti apa, lebih kayak gitu sih. Jadi data scientist tuh lebih ke memprediksi apa yang dari data tersebut atau udah ada, diprediksi mau diapain, mau kayak gimana sih. Tantangan yang cukup signifikan sebagai data engineer ya, yang tadi ya menurut aku tuh teknologi yang berkembang sangat pesat ya. Teknologi sekarang kan benar-benar bergerak terus, kayak ada produk baru, terus tiba-tiba ada produk pesaing lagi yang dia menampilkan keunggulannya apa gitu kan. Jadi mau nggak mau
Dari Kita harus iya, menyesuaikan ya Mbak ya. betul, nyari tahu dulu nih, sama-sama mempelajari keduanya buat nge-compare kayak mana sih yang lebih bagus, mana sih yang lebih efisien, mana sih yang bisa lebih bikin lebih mudah gitu.